Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti oleh seluruh kaum muslimin. Bulan Ramadan bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu kedatangannya oleh seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarakun." Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kenapa bulan Ramadan ini bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang menjadi alasan atau apa sebab bulan Ramadan menjadi bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di mana Al-Qur'an diturunkan di bulan tersebut. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi, sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab Ramadan menjadi bulan yang diberkahi adalah sebab di bulan tersebut Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat lain juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait tentang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sebab daripada Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di bulan tersebut Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasanya terkait tentang makna Ramadan. Ramadan artinya panas, gersang, pembakaran. Kenapa disebut panas atau pembakaran? Karena memang di bulan tersebut terjadi musim panas. Karena memang di bulan itu adalah musim panas atau terjadi musim yang sangat panas. Bahwasanya walaupun Ramadan itu musim yang sangat panas, musim yang gersang, tetapi musim tersebut bisa menjadi musim yang ditunggu-tunggu, tetapi musim tersebut bisa menjadi musim yang dinanti-nanti, tetapi musim tersebut bisa menjadi musim yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena musim tersebut musim yang diberkahi karena sebab turunnya Al-Quran. Jadi musim yang panas saja bisa mulia karena sebab turunnya Al-Quran. Bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pelajaran kepada kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, huda, sebagai petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata
salah satu fungsi daripada Al-Quran atau pengaruh Al-Quran terhadap diri kita, Al-Quran menjadikan obat yang ada dalam diri kita. Maka sesungguhnya Al-Quran ini akan menghidupkan hati yang mati. Maka sesungguhnya Al-Quran ini akan membasahi hati yang kering. Maka sesungguhnya Al-Quran ini akan menerangi jalan-jalan kehidupan yang kita lalui. Maka mari kita kejar kemuliaan ini dengan terus berinteraksi kepada Al-Quran. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang keutamaan Al-Quran. Yang pertama, hadis dari Utsman bin Affan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika kita mendengar hadis ini, Rasul mengatakan sebaik-baik orang, sebaik-baik di antara kita adalah orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua agar senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian di hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait bagaimana keutamaan Al-Quran. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa membaca Al-Quran, maka baginya kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim harfun, akan tetapi alifun harf, lamun harf, wa mimun harf. Jadi ketika ada seorang yang membaca alif lam mim, maka sesungguhnya dia telah mendapat derajat atau sesungguhnya ia telah mendapat pahala 3 kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita mendekat kepada Al-Quran, terlebih ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari bahwasanya setiap amalan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kebaikan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 29 dan ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian harta yang telah kami rizkikan kepada mereka, baik ia infakkan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, maka sesungguhnya ia mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Imam Qatadah, beliau pernah mengatakan, kana Muttarrib, Imam Muttarrib, beliau generasi tabi'in rahimahullah, idza qara'a hadhihi al-ayah, apabila beliau membaca ayat ini, maka beliau mengatakan, hadhihi ayatul qurra, sesungguhnya ayat ini adalah ayat-ayat bagi orang yang suka membaca Al-Quran, atau ayat ini menunjukkan keutamaannya bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebahagiaan yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bulan Ramadan sebagai contohnya, bulan yang disebutkan Ramadan, bulan tersebut musim panas, musim gersang, tetapi bisa menjadi bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lainnya. Salah satu sebabnya adalah turunnya Al-Quran. Semoga hati kita bisa hidup, semoga hati kita bisa basah disebabkan karena kedekatan kita bersama Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.